Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh, Bu, kenapa nangis? Aduh, dari mana? Aduh, Pak. Baru Dari Ibu di sini ibunya tuh. Sini. Panas soalnya tuh. Dari mana? Ibu teh? baru Oh, Pekanbaru jauh banget. Udah makan belum? Di mana? Makan sini. Jangan jauh. Udah makan belum? Udah, di mana makannya tadi? Anaknya ini. Suaminya itu tadi. Anak keberapa? 4 ini Keempat. Mau bikin lagi? Oh, jangan. Umur berapa? 3 bulan 3 bulan. Nginep di mana? tinggal di Uyut dulu. Oh, yang Pekanbaru itu ibu. Iya. Kalau suami orang sini. Mana di sininya? Apa? Purwakarta. Purwakartanya mana? Sekarang lagi tinggal di Purwakarta. Di Pangaden. Kerjanya di Pekanbaru. Rumah di sana. Oh, rumah di Pekanbaru. Ininya akangna digawe di ditu. Nya tepang Kerja. di ditu, Pak. Oh, tepang di ditu. Waduh, menangkan orang ditunya. Mohon. Kenapa nangis? Ieun pisan ka Bapak. Ngefans. Mohon. Sini. Ngefans. Ampun. Sini. Udahlah sini. Udah makan sini. Waduh, sini ya siapa anaknya? Walah, namanya siapa? Jangan nangis, kan udah ketemu sama sayanya. Hanum. Iya, Hanum. Woi. Oke. Aduh. Waduh. Tapi masih dikasih ASI. Pakai susu botol Subotol. Kenapa ibu nggak ada ASInya? dari pertama operasi ya. Iya. Saya operasi kenapa sesar? Besar. Oh, udah sesar. Tapi suami dikasih ASI sama ibu. Biar nggak sedih terus. Aduh, panas banget. Waduh. Aduh. Woi. Nih buat Kanjut Kundang. Nih Bu, buat ngisi Kanjut Kundang orang Sunda. Orang Sunda tuh punya tradisi kalau ke bayi ngasih uang atau ngasih ayam. Tradisi orang Sunda. Mohon, Pak. Iya. Sok, atuh foto sama akangnya sini di foto. Sok. Op. Nah, ya sini ibunya. Ya, sok sini. Op. Nah, ya sini. Sok. Ya, udah Bu, ya ibunya yang sehat, udah ketemu, jangan sedih lagi ya. Biar anaknya sehat, tumbuh menjadi orang hebat. Kan, terus rezekinya banyak dengan suaminya. Suaminya makin sayang sama ibu. Ya. Sekarang Purwakarta lagi. Naik apa ke sini motor? Motor, Pak. Ada naik motor, nggak terlalu panas. Ya hobi kepanasan ya. Nunggu sore aja, ya. Ini bayi. Atau mau naik bayinya ikut naik mobil aja. Kemana rumah pulangnya? Di iya, Pak, di Cipinang, desa Cipinang, Pak. Ayeuna kemana Ayeuna arahna? Arah Purwakarta, Pak. Ke Purwakarta naik mobil aja ikut suaminya. Ini saya masa bawa bayi soalnya sayang, ya. Naik mobil saya aja, ya. Nanti repot kan, Pak? Enggak. Kang mobil itu, Pak. Naik mobil aja. Nanti di mana? Cipinang. Rapina Medika, Pak, pas di Pulau Ojek Cipinang, Pak. Oh udah, nanti lewatnya lewat jalan biasa, ya. Yuk, mangga. Yuk.
bisa WA-an telegram waktu itu sama saya, tapi saya teh mikir disekap tapi masih bisa telegram ya, Ya, kenapa disekap masih bisa telepon. ya terus Kayak kemarin lagi yang istrinya, Iya. saya 3 hari tidak makan, tidak bisa ke toilet, tidak bisa BAB, di tangan di borgol, tapi banget jag-jag. Dan ceria, saya kira ada aneh. ya, terus ya udah tuh terus dari Teteh kirim situ- duit lagi. Iya, karena diancam juga. Pokoknya jam 5 sore nggak dibayar nih, nggak. Si bosnya ngancam. Kalau itu dia bakal dijual ke Cina. Katanya tuh. Dia budak ya. Jadi saya tuh jadi deg-degan juga ya, takut juga kan. Dikirim lagi. Dikirim lagi uang teh bebas tuh. Saya udah langsung komitmen, kalau uang udah masuk langsung dibebasin, paspor, dompet dan segala macam itu harus dikasihin. Oke, mereka bebas, uang, dompet, paspor dikasihkan. Setelah itu kemana lagi? Setelah ceritanya? itu disuruh sama istrinya itu ke Bangkok karena istrinya lagi di Bangkok. Istrinya udah pindah ke Bangkok. Iya, di Thailand. Tapi yang disekap-sekapnya dia, istri nama enggak. Iya, tapi istrinya tahu kejadian si Tapi suaminya. istrinya tidak membantu. Istrinya nggak bisa ngebantu, katanya sih udah ngebantuin bayarin ini, tapi masih kurang. Oke, istrinya mah sudah kerja. Istrinya itu waktu di Bangkok itu just tip kerjanya, bilang ke saya. Jadi dia itu buka just tip Thailand, yang beli orang Indonesia. Jadi dia nanti orang Indonesia nih yang mesen ke dia tuh bayar dulu setengahnya lah atau DP-nya atau berapa, nanti baru diproses just tipnya. Akhirnya setelah lepas, Jelasin dia- dulu just tip itu apa? just tip itu jasa titip. Ya gitu. Gitu. Jadi Jasa titip apa? barang-barang, jadi mau makanan, mau make up, mau apa gitu. Titip ke dia. Titip Nanti ke oleh dia dia. dikirimin ke tujuan. Betul. Ya kayak ini di Indonesia gitulah ya. Iya betul Pak. Nanti ada Ojol. biaya just tipnya, misalnya satu barang 10.000 misalnya. Ya kayak ojol di kita nganter-nganterin barang gitu. Oke, hebatnya di luar negeri bisa gitunya. Poek. Terus setelah itu ceritanya gimana? Nah, ceritanya dibawalah dari Kamboja itu ke Bangkok, naik Thailand. mobil Grab katanya tuh. Nah, itu pun juga pas nyampe di Bangkok ketemu sama istrinya, mau ketemu sama istrinya nih bingung bayar Grabnya gimana. Punya uang lagi. Istrinya cuma punya uang sekian, kurang lah ibaratnya tuh. Minta lagi ke saya, ini gimana Kirim lagi. kekurangannya, soalnya si lingganya Ternyata kerja apa duitnya dikirimin terus? Pak, kerja biasa saya mah. Jadi uangnya banyak habis sama dia ujung-ujungnya. Oh, ini bagus, bukan lanjut. Gimana aja tuh, Pak? Kayak kakak saya balagur. Iya. Terus udah sama teteh dikirim duit lagi. Iya. Terus Nah, dikirim lagi duit, udah tuh beres, dia ketemu sama istrinya. Setelah ketemu sama istrinya, dari kata istrinya bilang, ini Lingga kok nggak dikasih paspornya, padahal saya kan udah bilang sama bosnya kalau itu harus dikasih paspornya. Enggak, katanya tuh. Si Lingganya juga bingung, katanya tuh nggak tahu kenapa nggak dikasih. Juga Akhirnya? kan, ya udah akhirnya saya Kirim duit lagi? Enggak, saya di situ udah capek Pak, udah habis uangnya. oh berarti paspornya ditahan bosnya itu. Iya, infonya. Akhirnya dia tanpa paspor. Tanpa paspor, udah nyampe di Bangkok bersama istrinya tuh tanpa paspor. Udah jadi ilegal aja. Iya, nah terus akhirnya saya bilang udah saya nggak bisa bantuin lagi. Nggak capek lah. Udah capek, soalnya udah habis juga uangnya Pak. Oke. Terus Akhirnya itu saya tuh kejadiannya gini Pak.
janggalnya ya, janggalnya Oke. tuh waktu kakek saya meninggal di Indonesia kan di sini nih di Simpang. Dia tuh tahu kabar kakek saya meninggal, dia tuh langsung tiba-tiba telepon saya via Telegram itu. Cuman yang anehnya tuh kenapa dia teleponnya pakai nomor bosnya yang waktu itu ngebayarin di rumah sakit. Nah, jadi loh, kok ini nomornya si bapak Dia ini? telepon pakai nomor HP bosnya yang sama Teteh dibayarin di rumah sakit. Iya, Yang waktu bosnya di ikut bayar Singapura. setengahnya, ini setengahnya. Hmm. Berarti pakai nomor itu. Berarti kan bareng. Nah, sebelumnya dia bilang kalau bosnya itu di Singapura bukan di Thailand. Heeh. Berarti pabelit lah Dia ya. jadi pabelit kayak Sudah nggak jelas aja. Nggak jelas. Apa bener, apa tidak kan kita tidak tahu. Betul. Dia sakit, dia ditahan, dia disekap, Teteh tidak tahu. Yang Iya, jelas mah iya. minta duit aja. Dan jadi- kemudian seolah-olah yang nagih adalah bosnya. Iya, jadi sebenarnya bingung ini tuh sebenarnya kejadian yang selama ini terjadi itu benar Oh, iya atau makanya atau kerjasama akal-akalan. akal-akalan. Nah pertanyaannya adalah, nah sekarang ini tahu nggak Teteh di video kan tahu kan? Nah, baru tahunya kemarin pagi. Tapi dari dari semenjak yang di Bangkok itu kan, saya kan udah nggak mau nolongin nih. Nah, karena itu udah ketahuan. bulan kapan terakhir Teteh di Mei. Bangkok minta Mei Oke. 2023. Bulan Mei 2023 komunikasi masih Teteh bantu duit untuk bayar Grab. Iya. Ya, oke. Udah. Setelah itu hilang. Setelah itu aku udah nggak tahu tuh kondisinya gimana karena aku udah nggak mau nolongin karena udah kayak oh kok agak aneh gitu kok tiba-tiba dia nelfon pakai nomor bosnya sedangkan bosnya di Singapura. Jadi aku udah nggak mau bantuin, aku takutnya ini mah akal-akalan berarti selama Oke. ini gitu ya. Nah, terus kemudian Akhirnya, tidak pernah ada nggak peristiwa pernah apapun. komunikasi dari Tidak Mei pernah nelpon, sampai- tidak pernah WA, tidak pernah Telegram. pernah. Tahu-tahu ada berita beredar di media sosial ini. Kemarin Selasa Ya, hubungin artinya aku. oh dia menghubungin. Iya. Sebelum viral tuh Jadi ngomongin. sebelum video itu muncul, Oh. hubungin dulu. Nah, waktu menghubungin ngomong apa dia telinga teh? Disekap. Di Di Kamboja, terus dia belum apa namanya tuh di Borgol. Borgol. Terus pas saya langsung ini bilang sama dia nggak maaf nggak bisa ngebantuin lagi. Disekapnya sama siapa? Nggak diceritain, pokoknya minta tolong saya di Borgol mau dibunuh gitu. Terus? Jadi tapi aku nggak ngegubris kayak. Karena terlalu sering, karena sudah udah- pusing. Betul, udah gak ada juga uangnya Pak. Dia minta duit berapa? Kalau bilang ke bapak saya, kan saya bilang saya nggak bisa nolongin, bilang aja ke ayah aku bilang gitu kan, udah capek. Terus kalau ke ayah tuh bilangnya minta 49 juta. Oh, gede. Saya juga uang dari mana segitu mah nggak ada. 49 juta, minta 49 juta untuk Nebus itu yang nebusnya siapa? Kan ini nebus, disekap teh oleh siapa? sama perusahaan yang nggak tahu tuh perusahaan apa. Soalnya dia nggak bilang lagi. Salahnya apa dia? Nggak bilang salahnya, pokoknya minta tebusan aja, saya disekap minta tebusan di Borgol gitu. Terus kalau dari aku bilang ya udah aku nggak bisa lagi nolongin, udah banyak aku nolongin tapi nggak jera-jera. Berarti kan tinggal nanti dilihat dia titiknya di mana. Iya. Ya kan, Kamboja kan? Iya. Nanti tinggal ke imigrasi ngecek kan? Ke titik itu di mana dia disekap itu, katanya bener nggak peristiwa itu? Ya khawatir juga, ya namanya juga khawatir kan? Udah dikirimin duit lagi, ternyata kerjasama lagi. Betul, makanya ya udahlah, saya juga bilang kan ke dia nggak mau nolongin lagi, pokoknya detik ini nggak akan nolongin. Biar saya nggak iba lagi, saya blok aja tuh Pak nomornya. Karena oleh Teteh di blok, ya kan HP-nya dia udah nggak bisa menghubungin lagi Teteh, nggak bisa minta bantu lagi. Akhirnya dia posting, saya di Borgol nih, tolongin Kang Dedi Mulyadi. Iya, kalau nebus-nebus sih nggak ada soal, 50 juta nggak ada masalah, ya kan? Karena itu harga diri martabat bangsa. Sebagai warga Indonesia nggak mau dong warga negara Indonesia digitu-gitu di luar negeri saya. Iya, betul. Terlepas urusan duit,
Tapi kan kita harus jelas dulu, ini Iya. duitnya buat siapa lagi. Nanti ngirimnya harus kemana katanya? Nah itu kan nggak dikasih tahu karena udah nggak kontakan sama Oh. aku. Jadi sampai aku blok nomornya, itu kan udah nggak kontak lagi tuh. Tiba-tiba kan Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya terakhir aku di hari Kamis komunikasi tuh. Kamis tuh bilang ini aku mau dibunuh gitu kan. Tapi aku ya udahlah aku mah cuma bisa doain aja, aku bilang gitu. Terus aku juga udah bilang sama orang tua aku kan, sama ayah, ini gimana nih Lingga, katanya mau dibunuh, tapi saya juga udah gak punya uang, mau gimana? Ya udahlah mau gimana lagi, orang mungkin kesalahannya dia udah dikasih tahu kerja yang benar, gak akan mungkin juga kayak Suruh pulang nggak mau pulang. dari dulu kan udah banyak kejadian, tapi kayak gitu terus kejadiannya gitu. Akhirnya ya udahlah, dari pihak keluarga tuh nggak ini aja. Iya, jadi kan tugas kita Pak Didi ya, mau salah mau bener bagaimanapun kan itu warga negara Purwakarta yang ada di luar negeri, warga negara Indonesia, dan itu martabat bangsa, kan gitu loh. Ya nanti kita mau coba dicek ya Bu ya, kira-kira posisinya di mana, yang bosnya yang ininya siapa, paling menghubungi kedutaan ya, Iya. yang ada di sana. Kemudian kan dari, apalagi kalau dianya bisa kirim Sherlocknya. Nah, Kan bisa. kemarin tuh terupdate-nya gini Pak. Apa update-nya kemarin kan gimana? habis viral nih. Hari Sabtu kemarin kan viral udah viral. Terus kemarin kan saya tanyain lagi tuh kan, ke dia. Ini video benar gitu ya. Ternyata dibales. Udah. Dia bilang kata itu, ini saya udah nggak disakap, udah ditebus sama perusahaan lain. Oh sudah. Iya, ditebus sama perusahaan lain. Nama perusahaannya perusahaan Yunbo, tapi Yunbo. tetap di Kamboja. Di Kamboja. Kampung Son. Jadi sekarang dia udah kerja lagi. Nah itu perjalanan, tapi masih di Borgol katanya bilangnya. Ini Udah saya perjalanan, masih dia sudah dikeluarin, udah di borgol perusahaan di itu. Borgol, nanti sampai di tempat yang baru, baru dilepas borgolnya. Oh. Nah aku bilang kabarin lokasinya, Sherlock aku bilang. Nah, itu penjelasannya gimana, Bu? Nggak ada, Udah. nggak ada. Penjelasannya gimana? Kemarin itu kita setelah dari Simpang, kita meluncur ke Bunder Pak. Meluncur ke Bunder, ternyata memang ada di sana itu Ibu Juli namanya. Ibu Juli itu kayak ibu angkatnya dari Lingga. Nia. Oh, Nia. Dari Istrinya. Istrinya. Dan terakhir itu katanya mereka itu sudah ditebus tadi Oleh perusahaan. oleh perusahaan yang lain. Kemudian dia sudah bekerja dan dia Di? tidak di perusahaan di Kamboja? Di Kamboja, di Phnom Penhnya Pak. Oh, di Phnom Penh. Iya, Dia di sudah Phnom bekerja Penh. lagi. Iya, Paspornya sudah bekerja dipegang? lagi. Paspornya sih dia tidak cerita masalah paspornya, hanya dia ya karena dia sekarang sudah bekerja lagi, dia tidak mau pulang Pak. Oke. Jadi posisinya berarti dia sudah bekerja lagi dan nggak mau pulang. Kecuali nanti kalau kejadian disekap lagi dan tidak bayar lagi karena denda, pasti ngabarin lagi. Kan Ibu ya? Minta tolong Nah. Pak Dede jangan. Oh iya, nanti minta tolong Pak Didi teh atuh sok hayang dulungan wae atuh deh. Iyalah, itulah romantika Indonesia. Tet, orang baik kayak Teteh teh jarang loh ngurusin adiknya sampai beberapa kali. Soalnya gimana Nih. lagi Pak? Aduh si Bapak. Gak apa-apa. Benar ini Pak. Oh bener, masa palsu? Antara mas repot sih Bapak. Ya nggak usah repot kan, Teteh banyak keluarin. Kan saya tadinya mau ngeluarin buat dia. Tadinya saya mau ngeluarin duit buat dia, buat nolong dia di Kamboja. Tapi dia udah kerja lagi, udah kasihin Teteh aja duitnya. Ya, ini kasihin buat adik-adik saya. Ah bener. Soalnya Oh. masih sekolah, terus memang Sekolahnya mana? SMA 3. Ah udah Tinggal bantu satu buat lagi. sekolah SMA 3. Cukup bapaknya sama namanya. Deddy Mulyadi. Bapaknya juga sama Pak, Deddy Hah? Mulyadi. Bapak Saha? Bapak saya. Oh bapak itu namanya Deddy Mulyadi. Sebentar dulu. Tapi beda nasib doang. Bukan, kuliahnya di STH nggak bukan? Siapanya? Bapaknya. Bukan nggak kuliah, bapak saya. Soalnya dulu ada yang namanya Deddy Mulyadi, orang Simpang kuliahnya di STH.
Enggak sih, nggak kuliah. Ini Nggak orang kuliah. Simpang. Oh, Pak. bapaknya Deddy Mulyadi. Berarti Lingga yang tangannya di borgol, yang laki-lakinya itu, yang kemarin di Kamboja itu anaknya Deddy Mulyadi. Alah untung tuh ngomong gitu, saya tahu itu ributeuh anak aing. Ya, jadi bapaknya Deddy Mulyadi ya. Sudah ya, ini seluruh netizen di Indonesia kita sudah mendapat penjelasan secara komprehensif. Terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, kepada ibu yang selalu menolongin warga yang susah, peka, respon, dan itulah pegawai yang hebat. Pada Teteh ternyata adalah seorang kakak yang baik yang terus membiayai adiknya. Meski sudah berkeluarga, meski omongan, meski bandel, padahal Teteh masih punya adik. Berapa lagi yang harus diurus? Dua lagi. Ya, setiap peristiwa ada berkahnya, ada hikmahnya. Jadi peristiwa itu ternyata nganterin rezeki buat adik-adiknya buat bekal sekolah SMA. Itu bisa sampai tamat itu segitu mah. Ya, terima kasih ya, nggak usah cemas lagi. Lingga ya, gacang balik sia teh. Ulah ngeriweuhkeun wae ka lanceuk maneh. Ya, jadi kalau kamu sudah kerja punya duit, gancang balik. Awas yang mau diborgol deui, diposting deui ku aing meuli denges ya. Ya kan, awas kalau kamu diborgol lagi, jerit-jerit lagi, bikin cerita susah 3 hari tidak dikasih makan, tidak bisa kencing. Awas loh. Kamu nggak akan kita anggap ya, karena kakak kamu udah baik banget. Intinya mah maneh teh banal. Ya. Oke, terima kasih ya. Semoga seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang membahayakan bagi keselamatannya. Dan semoga seluruh para diplomat Indonesia yang ada di berbagai negara tetap melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Bagaimanapun gitu adalah martabat bangsa kita. Iya.